Jumpa lagi di podcast Area Rumpi, tentu bersama saya Arya Astawa. Sobat podcast, terutama para pecinta sepak bola, tentu hari-hari ini menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan karena liga-liga elit Eropa sudah mulai digulirkan kembali ya. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat atau mungkin kalau kita menyebutnya hari ini kenormalan baru atau new normal. Dan banyak sekali cerita-cerita menarik dari bergulirnya liga-liga elit Eropa ini selain menghasilkan 2 juara seperti Napoli yang menjadi kampiun dari Coppa Italia maupun juga Liverpool yang akhirnya setelah 30 tahun menantikan gelar Liga Inggris akhirnya dapat mereka rengguh atau raih gitu ya. Dan selain peraihan dari 2 klub ini untuk menjadi juara, juga menarik lagi dari sisi penonton, kondisi stadion pada saat pertandingan. Nah, seperti apa? Itu akan saya ulas nanti dengan salah satu nih kawan saya yang juga kebetulan nih fans beratnya Liverpool. Saya nggak tahu masuk garis keras atau enggak. Yang jelas penggila Liverpool. Oke, tapi saya juga ingin membagikan kepada 5 orang itu giveaway yang terutama bagi pecinta podcast atau pendengar podcast saya yang berada di sekitaran Denpasar atau yang masih dekat ya dengan kota Denpasar, karena saya ingin bagi-bagi giveaway yaitu berupa makanan. Wah, yang jelas makanannya enak-enak, dan cara mendapatkannya untuk 5 orang pemenang ini nantinya akan saya undi di episode-episode berikutnya. Itu saya belum tahu episode yang keberapa, tapi yang jelas nanti saya tambahkan di thumbnail atau judul ya, kapan saya akan mengundi 5 orang pemenang ini. Nah, bagaimana caranya untuk 5 orang ini nanti saya pilih? Yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di episode podcast Area Rumpi episode 22. Ya, jadi di deskripsinya ada pertanyaan. Sebenarnya itu lebih ke komentar untuk pengalaman pribadinya. Tapi yang jelas silakan dicek di episode 22 di kolom deskripsinya ya. Kemudian silakan komen di kolom komentarnya. Nanti akan saya undi 5 orang dari orang-orang yang berkomentar di episode ke-22 itu. Oke, saya langsung aja menghubungi kawan saya yang penggila Liverpool. Apa kabar Julgar? Baik, Li. Wih, spesial ya, baru sadar, baru nggak bajunya ya. Wazih. Enggak, ini dari tadi juga kebetulan kan. Oh, kebetulan. Emang sengaja kan tahu akan saya hubungi gitu ya, ngobrol tentang yang juara. Oh, dari dulu dari kuliah kan udah tahu kaosku semuanya Liverpool, ha? Oh, sih, gitu. Iya kan. Iya. Berarti gimana nih? Setelah Liverpool juara, 30 tahun menanti, wah. Emang sih waktu itu kita nggak paham lah ya zaman itu. Iya, ya pasti penantian banget lah ya buat fans Liverpool lah ya. Bayangin aja dari 30 tahun yang lalu itu zamannya King Kenny kan, zamannya King Kenny yang sekarang udah jadi pelatih, sekarang udah jadi staff gitu, sampai sekarang baru juara lagi kayak gitu. Lama banget kan dari yang itu sampai punya anak lagi istilahnya, sampai tua. Itu. Ya, saya percaya deh ini fans garis kerasnya Liverpool. Tahu sejarahnya. Saya juga menantikan Argentina dari 93 nih. 93, iya. Copa America terakhir ya. Harusnya tahun ini kan Copa America, tapi ketunda juga. Karena pandemi ya. Benar. Mudah-mudahan ada liga pengganti, kompetisi penggantinya lah tetap di tahun ini. Ya, tapi belum jalan ya, Bang? Belum. Ya mau gimana, Liga Eropa juga belum kelar kan? Betul, iya. Yang jelas mundur sih tapi. Iya. Mundur nggak apa-apa, yang penting kompetisinya segera berlangsung dengan sebagai fans Argentina nih lah. Pelatih yang sekarang saya cukup percaya lah ya. Walaupun gaya bermainnya saya nggak tahu masih belum terlalu, menurut saya sih ya, ini menurut saya. Mungkin nanti kalau fans Argentina yang lain mungkin bisa menilai juga. Sebenarnya udah kelihatan sih cuman masih
masih apa ya, masih mencoba ini, transisi ini, begitulah. Kalau pelatih-pelatih sebelumnya kan contohnya kayak waktu Piala Dunia tahun 2016 ya. Iya. Bener nggak sih yang final? Aduh, kok gue sebagai fans lupa, bikin malu aja. Oh, yang lawan itu ya? Ya, yang di final lawan Jerman itu kan sebetulnya kalau saya sih berharapnya masih itu pelatihnya, karena kelihatan banget bagaimana dia menempatkan sistem pertahanan Argentina itu kan selalu jadi titik lemah tuh sebelum-sebelumnya kan. Betul. Tapi di Piala Dunia saat itu dia benar-benar menunjukkan gitu dengan penempatan Mascherano begitu ya, agak semacam gelandang bertahan yang benar-benar bisa jadi stopper gitu loh. Nah, itu menarik banget. Kalau yang sekarang saya belum tahu nih apa bisa seperti itu apa enggak gitu. Nah, tapi Liverpool sendiri gimana nih kalau komunitas? Terlebih sekarang mungkin lanjut dulu. Nah, lanjut dulu. Tegar mau komentari apa tadi? Ya itu tadi, maksudnya kalau ngomong-ngomong soal Argentina yang sekarang otomatis kan berubah semua ya generasinya ya. Angkatan Demichelis sudah nggak ada, otomatis kayak Mascherano juga udah nggak ada. Paling yang tua-tua sekarang kayak Messi, Aguero seperti itu. Di belakang mungkin siapa yang bisa jadi kaptennya di belakang? Mascherano ada nggak sih? Sekarang masih ada ya? Enggak, sudah pensiun dari timnas. Maksudnya ya dari timnasnya, dari di klub kan masih itu kan. Masih di timnas ya. Itu udah ini. Oh iya, Piala Dunia 2018 ya. Kan final terakhir ya, Argentina Jerman ya. Betul. Kan belum ada lagi, belum. Ya itu yang terakhir ya. Kok Argentina Jerman? Prancis, aduh, orang Prancis yang juara kok. Prancis. Gimana sih kita fans bola kok kacau sih? Santai bro. Prancis lawan apa? Terakhir. Kroasia. Terakhir. Oh iya. Terakhir Piala Dunia. Betul. 2018. Gimana tadi? Beli Arya mau tanya soal apa? Liverpool nih, sebagai fans Liverpool, gue kayaknya Blizzard ngomongnya. Sorry, saya bukan fans Liverpool soalnya. Gimana? Tapi ada ngadain acara nggak sih sama kawan-kawan satu fans gitu? Kemarin sih paling di Jogja ya. Waktu di Jogja itu sempat ngadain, jadi sebelum pandemi itu beberapa kawan ajak, yuk kita nobar yuk nanti ketika laga terakhirnya, atau paling enggak kalau sudah ada kepastian mau juara, kita mau kumpul-kumpul seperti itu. Cuman memang karena kondisi pas pandemi juga otomatis tutup semua kan. Terus kafe biasa untuk nonton bareng udah ditutup juga sampai sekarang kayak gitu. Ya pada nyebar semua sekarang, pada pulang kampung, berapa masih ada yang di Jogja, aku ke Temanggung seperti itu. Oh ya, posisi Tegar waktu itu di Jogja ya? Ya, waktu itu di Jogja. Jadi plannya kalau Liverpool juara udah janjian nih sama kawan-kawan yang lain. Ya, buat nobar seperti itu. Ya, sekalian perayaan lah ya, karena kan juga jaraknya jauh juga kan, nggak mungkin disusul juga kan. Gitu. Iya. Tapi sekarang akhirnya gimana nih? Nobar pakai telekonferensi? Enggak sih. Jadi nonton sendiri aja. Tapi punya grupnya sendiri nggak? Punya grup WhatsApp mungkin ngobrolin di sana? Tadinya ada, cuman untuk sekarang aku udah keluar sih dari grup. Gitu. Iya. Tapi pingin bukti ini sebagai fansnya Liverpool. Nah, kan udah tahu tadi sebut eranya Liverpool, bro. Iya, tadi sebutnya apa sih? Saya nyebutnya apa? Liverpool kan? Oh. Aduh. Iya itulah, bukan fansnya ya. Kan eranya Kenny Dalglish kan. Nah, itu tahun berapa tuh terakhir juara? Ya, 30 tahun yang lalu, bro.
tahun Terus berapa? 90. Iya, 90 Iya. kan. Oke, boleh. 1989 kompetisi 1990 ya. Oke. Nah, Liverpool musim ini juara keberapa? Nah, betul. Ini ini berdebat. Ini didebatin rame banget, tahu nggak sih? Loh, Ini. kenapa? Sekarang ini nih, kalau kita bahas tentang Liga Inggris sendiri ya, Liga Inggris secara sejarah nih, Liga Inggris otomatis ini juara ke 19-nya Liverpool. Betul. Wah, 19-nya. Udah kejawab. Oke. Tapi kalau Barclays Premier League-nya, jadi yang dari Inggris Premier League-nya itu otomatis baru dihitung satu kali. Betul. Karena dari English Premier League sendiri kan baru mulai sekitar tahun 92 ya. Seperti itu. Jadi memang jaraknya jauh. 19 sama 1 kayak gitu. Tapi kan tetap diakui bahwa memang Liverpool juara Liga Inggris ya. Itu kan hanya masalah nama sama seperti kalau di Indonesia kan divisi utama, kemudian Premier League, apa lagi namanya dulu? Liga Galatama, apalah ya, berubah-perubahan itu kan. Macam-macam. Betul. Sampai jadi Liga 1 sekarang kan. Untuk di Liga Inggris sendiri kan untuk fans garis kerasnya ini kan rame banget kayak gitu. Apalagi fansnya Liverpool nih kan salah satu fans yang paling dibenci kan. Paling dibenci sama orang-orang kayak gitu. Pada banding-banding sama MU yang udah berapa? MU 20 ya kalau nggak salah. Iya, 20. Gitu. Ya banding-bandingin lah biasa, padahal itu hanya sebatas nama sih menurut aku. Iya, betul. Yang jelas kan sudah juara sekarang ya. Oke, jadi selamat deh buat Liverpool ya, saya ucapin sebagai pecinta bola gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal sepak bola nih, Liga Eropa kan baru aja mulai gitu kan, dimulai dari Liga Elitnya ya, terutama Liga Elitnya ya lah. Kalau Liga-Liga kecilnya saya nggak hafal nih. Kalau Liga-Liga Elitnya sebut aja Bundesliga begitu kan. Bundesliga yang paling pertama mengawali di bulan Mei, kemudian La Liga, lanjut ke Liga Inggris, baru terakhir Serie A ya kan, yang akhirnya dimulai juga kompetisinya. Ini kan menghibur kita semua nih sebagai pecinta sepak bola kan. Betul. Apalagi kayak saya penonton highlights. Penonton highlights ya. Fans bola Liga. Iya. Itu saya punya komunitasnya tuh di Facebook. Iya. Sama-sama fans bola tapi fans highlight. Iya, ikut ya. Tapi ada yang menarik. Sampai saya sempat komen di channelnya salah satu channel bola begitu, yang resmi ya. Saya baru ngeh gitu. Kok penontonnya riuh, ya kan? Di kondisi sebenarnya setelah di zoom nggak ada orang, nggak ada penonton gitu. Tapi suasana stadionnya riuh gitu kan. Iya. Oh, saya baru setelah cari-cari informasi di beberapa portal berita. Oh, ternyata pakai suara rekaman. Ini kan unik ya. Iya, betul. Di era di era kenormalan baru ini kan unik banget nih. Bahkan kemarin Tegar cerita ada di Liga Inggris ya? Iya, betul. Ada pakai layar jadi di Manchester City kalau nggak salah. Manchester City itu memang sengaja ngasih layar ke lapangan, jadi pemain itu tetap bisa ngerasain atmosfer penontonnya kayak gitu. Jadi bisa ada kontak emosional ya, sekalipun di lewat online seperti itu. Kayak kita sekarang setelah gini ya, dia nonton tampilannya begini nih, apa yang di penampakan saya di layar ini ya. Gitu. Ya, setidaknya itu juga menarik karena sebagai pemain pastinya butuh juga fans. Artinya mereka terbiasa dengan suara riuh gemuruh stadion, tiba-tiba sepi, pasti terasa beda lah atmosfernya. Itu mental pasti kena juga sih, Bli. Jadi kayak beberapa pemain
contoh ya, yang aku tahu betul adalah Liverpool nih, bahwa di Anfield sendiri, di markasnya Liverpool nih, kan memang terkenal bahwa salah satu stadion yang punya apa ya, penontonnya gede banget istilahnya. Jadi ketika pertandingan gitu, riuhnya salah satu yang paling kenceng, paling keras di Inggris, seperti itu. Terus tiba-tiba ada masa seperti ini, new normal, sepi stadion, sepi, bener-bener sepi. Otomatis kan mental pemain juga pengaruh. Jadi memang ada salah satu caranya pakai itu tadi, kayak apa ya, suara seperti itu di rekaman. Itu di La Liga itu kan. Kalau Liga Inggris pakai layar kayak gitu. Dan menariknya itu disambungkan ke soundnya, jadi emang kerasa ya mereka ribut dari rumah gol gitu ya. Iya, kenceng banget rasa. Iya. Cuma nggak kebayang kalau tiba-tiba ada gangguan gitu ya. Go. Tiba-tiba mati gitu. Hang setengah gitu ya. Kayak gimana ya rasanya di stadion. Itu mungkin kalau di Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia bener sinyal internetnya ya, kita bicara ini. Tapi ada yang menarik juga nih, Gar. Kalau bicara tadi demi memeriahkan stadion, nah di Bundesliga ada unik juga nih, yaitu di kalau mungkin saya nggak tahu Tegar tahu apa nggak, itu Borussia Mönchengladbach, tahu kan? Nah, dia punya cara unik biar stadionnya itu penuh, artinya selain pakai rekaman juga, mereka juga pakai rekaman suara, tapi biar asik nih. Pakai boneka itu ya? Pakai boneka kardus. Oh, boneka kardus ya. Masalahnya bukan sekedar boneka kardus kayak, bayangannya kan mungkin kayak boneka-boneka latihan pada saat pemain bola latihan tuh kan ada ya kan, buat tendangan bebas, betul, pagar betis dibuat begitu. Pagar betis ya. Tapi ini beda. Saya bayangannya awalnya begitu. Ternyata kardus ini itu bahkan didesain, maksudnya ada wajah yang menyerupai supporter yang memesan kardusnya. Keren ya. Oh, berarti ada pemesanan seperti itu ya, berarti ya. Betul. Jadi mereka khusus untuk bukan hanya fansnya Borussia Mönchengladbach ya, tapi juga untuk lawan juga disediakan, boleh. Tapi pesannya sama mereka begitu. Ya. Jadi setiap bertanding di stadion mereka itu diisi kurang lebih sekitar, kalau dari artikel yang saya baca itu kurang lebih untuk fansnya Mönchengladbach sendiri 12.000 ya. Ya lumayan kan? Lumayan banget itu. Ya, jadi penuh itu dengan wajah-wajah itu kursinya diisi. Cuma wajah doang padahal ya. Wajah ditaruh boneka itu ya berarti. Benar, ya. dan kardus itu ya. Menarik banget. Ada juga yang menarik. Aku lupa ya kemarin baca di artikel mana, di klub apa. Cuma di stadion itu disediain boneka-boneka. Jadi yang boneka manekin itu loh. Ada manekin seperti itu. Dan manekinnya pakai kaos gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar manekin doang, tapi kasihin jersey-nya kayak gitu. Terus ada juga kayak boneka-boneka anak-anak, boneka-boneka yang kecil-kecil, boneka apa atau singa atau apa, itu juga ditaruh juga di kursi-kursinya kayak gitu. Menarik sih, jadi istilahnya supaya nggak kosong-kosong banget, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Karena itu juga ngaruh ke situasi. Ya, pemain bola juga pasti beradaptasi dengan kondisi new normal ini. Mereka keluar pakai masker dulu, habis itu baru lepas masker. Bahkan saya lihat itu pemain cadangannya nggak duduk di kursi biasanya di bench, ya itu kan, tapi malah duduk di kursi penonton, nyebar. Sekarang kayak gini, di stadion, dari artikel yang aku baca di Liga Inggris sendiri ya, itu yang boleh masuk ke stadion itu sekitar 300 orang aja. Cuma 300 itu udah terdiri dari pemain dua tim ya, terus sama staff, sama dokter segala macam. Jadi memang dari stadionnya sendiri emang sangat membatasin seperti itu. Iya. Tapi ini juga kebaikan buat semua kan.
Buat semua betul. Yang terpenting adalah ya kita juga berharap sebagai pengidola para pesepak bola sendiri ya, kita kan pasti mengidolakan lah para pemain-pemain ini sebagai pecinta bola gitu. Yep. Mereka tetap sehat begitu loh. Iya lah Sampai pasti. kayaknya nggak fair banget kalau alasannya kalau cedera oke lah, tapi kan nggak asik kalau gara-gara Tiba-tiba COVID kena corona gitu ya. seperti sebelumnya kan, kayak beberapa pemain Juventus gitu kan nggak asik banget. Iya. Nanti ketemu di Liga Champion, wah ini nggak main dijadikan alasan lagi. Kan nggak asik banget begitu. Iya sih betul. Lebih Kasian baik banget kan. lebih baik jadi penonton virtual tapi kita puas gitu loh dengan pertandingan. Betul. Iya. Karena virtual itu apa ya, menurutku itu juga bisnis sih. Jadi dari bisnis sepak bola mereka mengusahakan banget supaya tayangan sepak bola tetap jalan gitu. Karena kan klub-klub juga butuh uang juga kan. Iya. Ya, dan kita sendiri sebagai fans bola juga dapat hiburan. Benar. Bayangin 2 bulan awal nggak ada acara-acara kayak yang berhubungan dengan bola ya, istilahnya ya, transfer juga tiba-tiba mandek semua kayak gitu. Istilahnya kering lah ya buat fans bola ya. Bener. Biasanya kita waktu di Jogja di Burjo gitu ya, setidaknya pasti bahas lah gitu kan. Tidak. Oh iya. Si ini bakal pindah ke sini nih, ya kan nggak asik banget kalau ini. Gitu. Ya, saya mudah-mudahan sih berharap ya itu balik lagi Copa America jalan lah. Iya ya, kamu suka banget ya Copa America. Iya, kalau Copa America saya nggak pernah absen tuh. Makanya udah 2 kali final lawan Chili kalah, itu desek banget. Tapi Copa America itu emang mainnya sangar sih ya. Iya. Jadi tim-tim keras mainnya. Buset, aku nggak bisa bayangin kalau tim Eropa ya ketemu sama tim-tim dari Amerika Selatan kayak gimana itu di satu pertandingan resmi yang cup. Barangkali bisa kalah loh tim-tim Eropa dari segi kerasnya nih. Iya, dari segi kerasnya iya. Memang sih hampir terjadi sih waktu itu Piala Dunia. Saya ingat sekarang 2014 di Brasil. Oh, hampir Brasil. Kan. Nah, itu kan yang finalnya Argentina Jerman kan. Iya. Cuman sayangnya itu fanatisme dua negara Brasil dan Argentina itu sempat, ya saya nggak tahu apa terjadi apa enggak, saya nggak nyimak lagi. Fans Brasil akan mendukung Jerman kan, lebih baik Jerman juara daripada di tanahnya sendiri Argentina juara. Rivalitas ya kan, musuh bebuyutan itu. Bener. Makanya ya mudah-mudahan lah bisa berlangsung. Oke, selamat sekali lagi buat timnya kesayangannya Liverpool. Udah juara. Thank you bro. Iya. Ditunggu Fiorentina kapan nih Fiorentina? Disebut juga akhirnya. Sekarang ada Ribery loh bro. Iya sih. Ribery keren. Ya lumayan lah buat hiburan, buat ditonton juga kan. Iya. Kabarnya sih ada Daniel De Rossi jadi pelatih kan musim depan kan. Cuman kita tunggu aja lah kepastiannya. Iya betul. Oke Kekar, makasih banyak buat waktunya malam ini udah bisa nemenin saya buat ngobrol ya di podcast RRU. Ya.